wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Wabil khusus nikmat iman Islam yang harus selalu kita jaga, dan penjagaan yang terbaik itu adalah di atas takwa, dan takwa yang terbaik adalah di atas ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya contohkan bagaimana kita harus menjaga iman Islam di atas takwa, yaitu ketika seorang muslim mengaku dirinya muslim, menyatakan dirinya muslim, apakah memang muslim dari lahir ataukah masuk Islam di tengah jalan, kan? Maka dia harus bertakwa kepada Allah. Salah satu bentuknya adalah sholat, dan sholat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ya sholat yang benar. Artinya kalau sholat yang enggak benar ya enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang enggak benar itu seperti apa? Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu diwajibkan untuk orang beriman dengan waktu-waktu tertentu. Jadi yang kita hari Selasa ya, Selasa ngomongkan fikih loh. Maka orang yang sholat tidak di waktunya maka tidak akan diterima. Dengan sholat subuh pas waktu duha tidak akan terima. Dan dengan sholat asar waktu duhur tidak akan terima. Dan dengan sholat duhur waktu maghrib tidak akan terima. Secara umum dengan catatan-catatan tertentu, nanti pembahasannya beda. Misal kesiangan bangun, nah, itu begitu bangun ya langsung sholat. Tapi nek wis kawanan tangi di goreng tempe sik, nah, terus nanti sholatnya jam 7 jam 8 itu sholatnya nggak diterima. Nah, maka pentingnya bertakwa di atas ilmu. Itu baru ngomongkan waktunya, belum lagi ngomongkan tata caranya. Dengan sholat subuh 3 rakaat nggak diterima, pengen seger tangi turu, mau nek 2 rakaat, petang rakaat nggak diterima. Dengan sholat zuhur 5 rakaat nggak diterima. Dengan sholat maghrib 4 rakaat nggak diterima. Itu baru jumlah rakaatnya. Belum lagi nanti lebih detail lagi tentang bacaannya. Dengan sholat nggak baca Al-Fatihah nggak diterima. Dengan meninggalkan rukun sholatnya nggak diterima. Contoh nih, telat, begitu telat melebu belum, imamnya rukuk langsung Allahu Akbar rukuk, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena rukun sholat takbiratul ihram. Makanya tadi saya katakan iman Islam harus dijaga di atas takwa di atas ilmu. Nah, makanya nanti akan didapati orang sampai umur 60-70 tahun takbiratul ihram Allahu Akbar diulak, diuter-uter, itu yang nggak ada contohnya. Makanya dalam Islam itu sebenarnya simpel. Kalau kita mau memperhatikan, mau menggatekkan, itu sebenarnya simpel. Simpel gimana? Kaidahnya cuma 2. Untuk urusan muamalah, dengan bebas ngapain aja sampai ketemu larangannya berhenti. Mau ngapain bukan muamalah dodolan apa aja boleh silakan. Tapi kalau ada ketemu larangannya jangan dilanjutkan. Misal nggak boleh minum khamr, ya berarti nggak boleh jualan khamr. Nggak boleh kemudian berurusan dengan hal-hal yang ribawi, ya berarti nggak boleh kerja di bidang ribawi. Entah jadi manajernya, sekretarisnya, bahkan satpam sopirnya nggak boleh. Nah itu kalau muamalah. Tapi kalau ibadah maka jenengan nggak boleh ngapain aja kecuali ketemu perintahnya. Al-aslu fil ibadah at-tahrim illa ma dalla dalil ala wujubiha. Hukum asal ibadah itu tidak boleh kecuali ada perintahnya. Kenapa kita sholat subuh? Karena ada perintahnya. Kenapa kita sholat asar? Ada perintahnya. Kenapa kemarin kita kurban? Ada perintahnya. Kenapa kita haji umroh? Karena ada perintahnya. Nah, maka ibadah itu dibagi 2, ibadah mahdoh dan ghairul mahdoh. Ibadah mahdoh itu yang ada tata caranya. Nah, ini di sini kita harus mengikuti Nabi SAW. Ibadah ghairul mahdoh itu adalah semua bentuk hal baik yang kita kerjakan, yang kita niatkan mencari ridho Allah. Ini bebas, ini yang disebut dengan muamalah.
Ngedol tinuku jenengan jual beli, ngedol rumah entuk, ngedol motor entuk gitu kan. Ngedol bojo entuk ra. Tak boleh. Karena itu kan kita ambil dari orang tuanya dengan menyebut nama Allah untuk kita rawat, malah didol. Itu enggak boleh. Ngedol anak ya enggak boleh. Nanti anak kurang gawean atau dia menghayati dirinya kayak kambing atau sapi, dia berbar meteng anak didol, meteng anak didol. Murah meneh gitu kan 1.800.000, 1.200.000. Jadi dia melahirkan berkali-kali dan selalu dijual. Baik-baik dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya membawakan tema tentang tata cara sholat. Kenapa? Karena ini kita kerjakan sehari 5 kali minimal. Mengenai dengan tambahin sholat macam-macam berarti jumlahnya tambah lagi. Dengan tambahin tahajud jadi 6 kali, dengan tambahin witir jadi 7 kali, dengan tambahin tahiyatul masjid tergantung dengan berapa kali ke masjidnya gitu kan, dan seterusnya. Duha berarti bertambah lagi. Dan Nabi SAW mengingatkan kita sebelumnya gitu. Jadi ini saya sari dan saya kumpulkan dari beberapa kitab. Salah satunya sifat sholat Nabi, kemudian yang kedua Sahih Fikih Sunnah, kemudian yang ketiga Al-Fiqhu Al-Manhaji Ala Madhabi Imam Syafi'i. Nah, jadi dari beberapa kitab. Cuman nanti dengan gampangannya kurang marem punya pendapat tertentu nggak apa-apa, nanti kita diskusi. Jadi materi yang baik itu tidak usah banyak-banyak, sidik nih ngajak. Nah, tapi hal-hal yang membuat dengan ragu dari situlah didiskusikan. Jangan kayak sebagian orang nggak mau nanya, ada yang pengajian nggak mau nanya, jelasnya panjang lebar, etan ngulon gitu kan. Terus sampai dicontoh kayak sholatnya nggak kayak gini, gitu. Rampung pengajian soal sholat ya tetap gini gitu. Nah itu yang jelek gitu. Jadi belajar itu kita simak, kita dengarkan, ya, kemudian kita amalkan sedikit-sedikit tapi kemudian ajak. Nah, makanya Nabi menyebut amal yang terbaik itu bukan yang banyak-banyakan, tapi adwa muha wa inqalla. Ajak ning sithik ning ajak. Yang pertama, kita dapatkan adanya perintah wajibnya kita sholat mengikuti contoh Nabi. Jadi nek sholat itu harus mengikuti contoh Nabi, gak boleh ngarang-ngarang. Kemudian bapak ngajari lu guru gedang, nek gedangnya wis lumpuh kan nggih pun toh. Nah, artinya sekarang ya kita harus meluruskan gitu loh. Kalau emang dulu belajarnya guru gedang itu kan awalan. Nah, tapi kan dalam proses berjalannya ya kita harus kemudian belajar, dikoreksi lagi gitu. Jangan kemudian apa yang diterima dulu dipakai terus, padahal itu bukan hasil dari belajar cuman guru gedang. Nah, itu kurang tepat ya kayak gitu. Makanya berislam kita itu rata-rata ya memang ikut orang tua, ya gitu kan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu dengan adanya segala macam akses kemudahan, entah majelis ilmu, entah online, entah offline, nah disitulah kita kemudian melihat lagi Islam kita itu seperti apa, ditimbang-timbang lagi gitu loh. Ngeten sing ngapunten Islamnya Islam kejawen, Islam nek seneng sajen gitu kan, nek cobi ditimbang lagi gitu kan. Apa yo ngono Islamnya Nabi kan gitu. Ada nanti orang Islam yang dia itu Islam dalam hal sholat dia sholat, tapi dalam hal muamalah dia nggak mau pakai hukum Islam, karena dia merasa nanti duitnya rokeh, gitu kan. Makanya dia dagang ya tetap curang, apa ya kayak gitu orang Islam, gitu kan. Maka hal seperti ini ya diperbaiki lagi, dikoreksi lagi, dicek lagi. Nanti ada orang Islam dia sholat juga, tapi urusan apa nih, urusan bebojoan itu gampang kawin cerai. Terus bojo itu ya orang siji, orang loro, orang telu, orang papat, sosok 5, 6, 7, sing 9 barang gitu kan. Padahal ya, di kampungnya dikenal Pak Haji segala macam gitu. Nah, maka apakah Islam seperti itu? Ketika kita membuka Al-Qur'an jelas Allah mengatakan udkhulu fis silmi kafah. Masuk Islam itu menyeluruh. Nah, menyeluruh itu memang sulit, tapi dengan kita belajar sedikit demi sedikit kita berusaha ke sana. Nah, kita mulai dengan sholat. Nabi mengatakan, An Malik ibni Al-Huwairis, dari Malik bin Huwairis, qala berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat.
Nah ini dipelesetkan sama sebagian orang. Solu kama roa itu munio usoli. Jadi sholat kon muni usoli. Nah itu tidak gitu gitu. Nah, jadi terjemahannya sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Lah, delok Nabi sholat piye? Nah, kan Nabi sudah nggak ada. Maka mau nggak mau nggak ada pilihan lain kecuali kembali kepada riwayat-riwayat yang disandarkan kepada Nabi. Itu yang kita kenal dengan hadis. Jadi hadis itu periwayatan yang disandarkan kepada Nabi dari sisi perbuatan, ucapan atau ketetapan. Nah, jadi ada hadis fi'liyah, qauliyah, takliliyah. Hadis fi'liyah itu berarti saya melihat Nabi begini. Nah, itu berarti hadis fi'liyah. Hadis qauliyah saya mendengar Nabi mengatakan ini, itu qauliyah. Hadis takliliyah, Nabi pernah melihat sahabat makan kadal gurun, buatan biawak nih, kadal gurun bedakan. Nek kadal gurun itu bahasa Arab itu, niku entene kan gurun bentuknya gede kaya kadal, kaya ya sak gede biawak niku. Ning panganane daun atau tanaman. Nah itu boleh dimakan. Pada waktu mereka makan, Nabi melihat dan Nabi nggak melarang. Nah itu namanya hadis takririyah. Nah, ini kemudian sama orang Indonesia, dog itu diterjemahkan biawak. Akhirnya domangan biawak. Padahal dog sama biawak itu beda. Biawak itu panganannya apa? Batang, gitu. Nenek batang maju yang kali dipangan. Dan kadang nenek bakul ayam di pinggir kali, dari buat cuilan khusus sama nopo misalnya sesuai dengan biawak. Itu biawak. Nah, dog itu buatan makan bangkai, makan tanaman, kaktus, macam-macam buatan itu lah. Jadi nek jenengan pengen makan dog, di Indonesia itu enggak ada. Sing mirip kados niku iguana. Nah, iguana itu untuk dimakan. Setahu saya iguana itu makannya sayur-sayuran buah-buahan. Nah, itu boleh. Tapi nek biawak enggak boleh. Nah, Bapak yang dirahmati oleh Allah, kembali ke sini. Solu kamar aitumuni usolli. Salato kaya kowe ndelok aku salat. Ya, jadi kita enggak perlu berdebat. Nanti ada orang yang kemudian sholat itu ngono, aku ndelok Nabi sholat ning mimpi. Nah, itu jelas ngawur juga. Jadi maksudnya lihatlah aku sholat itu ya yang lihat para sahabat. Otomatis kita orang belakangan ya kembalinya kepada dalil, bukan kepada mimpi. Ya. Ngoten nggih. Enggak ada cilik-cilik sholat sujud kan salto gitu kan. Nah, dan lagi ada loh nanti orang penampilannya kan terus pulang ngeten iki malah ketune nganggo sorban. Niku Nabi memerintahkan sholat untuk apa? Untuk memanjangkan sujud maaf. Memanjangkan sujud dalam hadis itu maknanya wacanane kan dawa kan akeh gitu, kon suwe gitu. Dhewe ora sujudnya didawake gitu. Wong piye to ya. Jadi jenengan juga jangan silau sama penampilan nggih. Kok nek wis kaya ngasih kae ketoke piye mboten nggih. Ilmunya itu kadang itu enggak sinkron dengan penampilan gitu. Makanya nggih ketika kita belajar itu kita dengarkan dulu dia ngomong apa bener apa enggak gitu. Dalam hal-hal yang mendasar kalau dia luput maka nanti hal-hal yang enggak mendasar dia tambah parah biasanya. Makanya saya pas delok video ini tuh kaget. Sekarang itu contoh aneh-aneh itu gampang dilihat ini wong piye ya. Jadi kudune nek sujud iki semene iki udah cukup. Jadi dia kurang sirahe sampai sini nih sana. Karena berpegang pada memanjangkan sujud tadi dulu. Jadi bukan memanjangkan bacaan, memanjangkan fisiknya. Glosor ini. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah sholat di mimbar. Lantas beliau berkata, Innama sonnaktu hada li ta'tammu bi wali ta'allamu sholati. Jadi Nabi pernah sholat di atas mimbar. Niki nggih jenengan nek hati-hati kok mbayangke mimbar kaya ning Indonesia sing enten meja niku. Berarti menek ten ngono ora. Mimbar Nabi niku undak-undakan, Pak. 1 2 3. Boten enten tatakane dene apa khotib wonten boten enten. Jadi Nabi nek khotbah nggih namung ngadeg terus langsung ke jamaah gitu kan. Nah, Nabi sholat di atas mimbar lah, sholatnya ten undak-undakan niku wae. Memungkinkan mungkin enten ustaz memahami napa mimbare kan orang Indonesia ceramah dek ngadeg ning mimbar petali tanda karu-karuan. Mimbar sing niku lho, sing enten podium niku lho. Nah, itu yo
tak cekal meneh gitu. Nah, maka di sini Nabi mengatakan, aku melakukan ini sholat di atas mimbar biar kalian tuh mengikuti aku dan kalian belajar bagaimana aku sholat. Jadi Nabi tempat sholatnya merigi mimbar di sini gitu kan. Nah, Nabi sholat di sini biar kelihatan ke belakang. Nah, nanti teh ajeng salam, nah, baru turun gitu. Karena mungkin nggak cukup kalau salamnya sampai di situ. Jadi paling nggak gerakan-gerakannya itu kelihatan, ya bisa dilihat gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah menekankan pada Quran surat Al-Ahzab ayat 21, kalau suri toladan itu ya yang terbaik ya kepada Nabi. Kita nggak boleh mencontoh kepada yang selain Nabi SAW. Artinya kalau dengan pengen nyari sosok figur yang perlu dicontoh ya cuma Nabi. Nah, bapakku contoh terbaik iya dalam kondisi tertentu, tapi secara umum tetap kembali kepada Nabi. Ngoten. Karena ada tuh anak dokter, Pak dokter anaknya dari dokter ya silakan dari sisi itu. Tapi kalau dari sisi akhlak, sisi ibadah, sisi kejujuran, mau nggak mau ya Nabi pilihan utamanya. Ya, artinya kalau bapak kita, orang tua kita itu ada dalam kondisi yang mungkin kurang tepat, kurang benar dari sisi praktek kehidupannya, ya tidak bisa dicontoh. Misal ngajari kita dagang, tapi beliau ngomong dodol ini orang ngapusi bakal sugih, ya kita orang Islam ya nggak boleh nyontoh gitu. Maka contohnya kembali kepada Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kewajiban kita mencontoh Nabi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri teladan yang baik, liman kana yarjullah wal yaumal akhir, buat mereka yang menghendaki, menginginkan berjumpa atau mengharapkan rahmat Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak menyebut nama Allah. Makanya dengan yang punya putra-putra yang udah gede-gede, udah joko, jangan sampai mereka kehilangan suri toladan. Nanti tekoi idolamu sapa le, dikasih tekoi Superman, Spiderman ya. Nanti rada gede SMA, jawabannya pemain bola, Ronaldo, Messi segala macam. Para lagi nanti kalau udah kuliah lah tokoh-tokoh tertentu, tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh filosof, itu yang kurang tepat itu. Ya, contoh kita yang terbaik ya Nabi, mau ngomongin apapun ya Nabi. Apalagi kalau udah orientasinya soal soal kehidupan, soal menata masyarakat, soal sosial, politik, mau nggak mau ya Nabi contoh kita. Dan Nabi SAW jelas memberikan contoh yang mana itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika kita melihat dari sisi aspek tujuan suatu ormas gitu kan, atau suatu partai atau suatu kumpulan masyarakat, itu kita sebenarnya akan bisa menemukan itu pada jiwa Nabi SAW. Bagaimana Nabi itu nggak menginginkan ada orang lapar, nggak menginginkan ada orang susah, nggak menginginkan ada orang kaya yang pelit, nggak menginginkan ada orang miskin yang sombong. Itu disampaikan semua. Cuman kadang kita jadi orang Islam itu nggak menggali nilai-nilai dari Nabi, tapi menggali dari tempat lain gitu. Akhirnya ada orang yang mengidolakan Aristoteles, ada orang yang mengidolakan tokoh-tokoh yang tidak kenal Tuhan. Itu keliru gitu. Mengidolakan Karl Marx, Lenin, pendiri-pendiri komunisme atau kemudian liberalisme gitu kan. Nah, itu isme itu ya harusnya kita koreksi. Kalau kita orang Islam ya kita kembali kepada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan akidah yang lurus ya harus seperti itu. Dan iman yang benar ya harus seperti itu. Jadi nggak cuma soal ritual gitu, semua praktek. Termasuk ketika dagang ya kita harus kembali kepada Nabi SAW. Dagang seperti apa? Ketika kita kerja jadi karyawan, bagaimana Nabi memberikan arahan terkait dengan karyawan. Ketika kemudian kita harus bertani, bagaimana Nabi mengajarkan pertanian. Ketika harus berternak, bagaimana Nabi memberikan arahan tentang peternakan gitu kan. Walaupun bukan soal metode ternaknya, tapi bagaimana mengasihi binatang, bagaimana binatang itu harus dijaga, dirawat, itu kan ada dalam Islam. Makanya nanti ada sebuah kitab itu judulnya Minhajul Muslim, jalannya seorang muslim. Di situ tuh disebutkan bagaimana interaksi manusia dengan binatang, sampai soal binatang. Jadi menunjukkan bagaimana kemudian Islam itu suatu ajaran yang holistik, yang sempurna. Yang jenengan harusnya kita tidak perlu mempertimbangkan ajaran lain sampai kita itu paham agama ini gitu. Artinya kalau kita sudah paham, kita mau kemudian menimbang-nimbang dengan ajaran lain untuk pengen tahu, ya silakan. Tapi kalau yang sini kita kurang,
kita belum kenal ajaran Nabi tentang ini, kita harus nyari kemana-mana. Nah, akhirnya bingung dan banyak orang-orang yang bingung. Ormas-ormas mahasiswa tertentu, misal kayak HMI gitu kan, itu HMI himpunan mahasiswa Islam gitu kan. Tapi kadang dalam berpemikiran itu tidak merujuk pada Nabi, mungkin merujuk pada tokoh-tokoh tertentu. Nah, yang seperti ini harus kemudian kita koreksi, kita pahami. Kita seorang muslim harus kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Wabil khusus kembali ke sini soal sholat. Nah, Nabi SAW menyebutkan tentang sholat, tentang amal secara umum. Beliau berkata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beribadah, beramal dan dia tidak menjadikan aku sebagai contohnya, enggak melu apa yang kita lakukan, enggak ada perintah itu, maka huwa jangan sholat. Dari saya contoh sholat maghrib waktu isya itu kan itu enggak diterima. Sholat isya waktu subuh itu enggak diterima. Kalau sengaja, kalau kemudian jumlah rakaatnya enggak sesuai itu enggak diterima. Kemudian bacaannya ada bacaan wajib enggak dibaca itu enggak diterima. Makanya penting sekali kita belajar agar kemudian apa yang kita lakukan setiap hari itu diterima. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam buat mereka yang enggak mau mengikuti nabinya, justru menentang. Nabi Muhammad ngono kuwi to, aku ora ngono, aku ngene kok. Sasaetan enten orang kayak gitu. Nah, Allah berfirman pada Quran surat An-Nur ayat 63, wal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang melanggar perintah Allah dan perintah Rasulnya itu berhati-hati akan ditimpa fitnah, cobaan di dunia. Masalah akan datang bertubi-tubi atau adab yang pedih menanti dia di akhirat nanti. Sehingga asas dari orang bertakwa itu akan dijauhkan dari fitnah, dan kalaupun akhirnya ketemu dengan cobaan, Allah akan kasih jalan keluar. Sebaliknya asas orang yang nggak mau ngikut, nggak mau manut, nggak mau derek, maka itu akan didekatkan dengan masalah, dan masalah itu datang bertubi-tubi dan parah lagi, nanti di akhirat dia akan dihadapkan dengan adab yang pedih. Makanya orang yang beriman itu harus senang, cinta kepada sunnah Nabi. Kalaupun belum bisa menjalankan, paling orang boten sah ngece. Ngapunten, mungkin dengan janggute saged jenggot, janggute saged jenggoten. Ning milih ora jenggoten, itu pilihan jenengan. Ning ora usah ngeloke wong jenggoten kaya wedhus kan itu. Jenggot kok domen Mas kaya wedhus. Nah, hal-hal seperti ini itu bukannya menunjukkan ketakwaan atau keimanan dia, tapi justru menunjukkan penghinaan kepada sunnah Nabi. Begitu dia ini ngendikan to, wong nek jenggote dawa tambah pekok kan ngoten to. Mergone kok nutrisi sing kudune dienggo otak disedot nang jenggote. Ya. Itu mbok sing ngomong profesor nopo ya pokoke ya ngoten niku nggih enggak bener gitu. Artinya kalau kita tidak mengamalkan sunnah itu, paling boten ya jangan mencela orang yang melakukannya. Pramila Nabi mengingatkan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Sapa wonge sing ora seneng karo sunnahku alias benci karo sunnahku, ya kuwi dudu golonganku. Padahal nanti kita itu pengen dekat sama Nabi, pengen dapat syafaat Nabi. Kok sebab menuju ke sana kita nggak punya, ya wes nanti neng akhirat dalam bab bidang Telaga Al-Kausar nanti ada orang-orang yang sudah terindikasi itu umat Nabi, begitu ngumpul situ diusir malaikat, kono lunga minggato sama Nabi SAW dicegah, lho iki umatku dhek duwe bekas wudu, kata malaikat ora. Antala tadri ma'ahdasu ba'daka, kowe ora ngerti sabare kowe ora enek, mereka iki ngopo wae kowe ora ngerti. Sikap dia sama sunnahmu seperti apa kamu ndak tahu. Pelanggaran dia, penyimpangan dia atas agama yang mbok bawa kamu ndak ngerti. Ini menjadi dalil bahwasanya nanti akan ada orang-orang yang hidup di dunia nggak ngamalkan sunnah Nabi tuh yo anyel sama sunnah Nabi. Nah, akhirnya malah terusir dari telaga. Ngoten. Bahasanya ketika kita belum sempurna keimanan kita, ya kita nggak usah mencela orang yang berusaha menyempurnakan Islamnya. Ngoten. Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pembukaannya. Yang intinya adalah kita minta untuk mengikuti sunnah Nabi, khusus terkait atas cara ritual ibadah.
Syarat yang pertama adalah mengetahui masuknya waktu. Nah, tadi sudah tak singgung, sholat subuh di waktu duha itu enggak keterima. Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang yang beriman. Jadi waktunya itu pun tertentu. Tidak boleh di karang-karang. Sholat Jumat pas dina Setu itu tidak boleh. Sholat Idul Adha pas Idul Fitri tidak boleh. Karena nanti itu juga termasuk penyimpangan ketika khotib Idul Fitri kok ceramahnya soal kurban gitu kan. Mungkin keprekannya keliru gitu kan. Nah, itu keliru kayak gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sah sholat yang dikerjakan sebelum masuk waktunya. Misal tadi ada di subuh misal 4:15 misal itu. Kalau ada yang sudah sholat subuh jam 4, ya itu tidak sah sholatnya. Termasuk juga kalau sudah keluar dari waktunya juga tidak sah. Misal waktu sholat subuh maksimal di 5:15 misal, kalau sholatnya jam 6 ya nggak sah sebenarnya. Kalau disengaja, makanya jenengan harus bedakan sengaja atau tidak sengaja. Contohnya pripun, tadi saya contohkan, jenengan keturun pranek sing gugah, begitu tangi jam 6 yo gedang langsung sholat. Itu berarti jenengan nggak sengaja. Tapi nek wis tangine jam 6 kawanan toh berarti toh wonten niku jek nyandak wajan goreng tempe sik. Rampung setengah pitu alasannya tinggal lawuh anak sing sekolah. Padahal goreng tempe ini butuh waktu setengah jam, sedangkan sholat paling 4 menit wonten toh. Nah, kalau jenengan milih goreng tempe, maka sholat subuh jenengan sudah tidak sah. Bedakan sengaja dan tidak sengaja. Contoh mulai jam besok nanti bola jam berapa? Bola. Oh, nggak hafal ya. Kan kadang ada bola yang jam 3 baru mulai. Setengah 6 sore. Oh, tak kira ya so. Kadang kan ada yang jam 3 atau setengah 4 baru mulai ya toh. Wah, lagi seru-seru nih, misal nopo Liga Champion nopo ya kan yang seneng nonton bal dulu. Nah, usah ada subuh, kosek nanti komat, komat gitu kan. Wah, kosek nanggung. Entahnya rampung setengah pitu. Nggak sholat subuh ya nggak sah sudah. Lho nek ora rasa sholat, nah ini tandanya wong kleru. Tandanya wong kleru. Artinya kalau tahu sholat di luar waktunya itu tidak sah, ya bukan berarti terus malah rasa sholat. Yo mang sholat di tempat waktu. Kados cah nom-nom le kuliah yo le rasa Pak. Wong kancaku lulusan sarjana nganggur. Loh, justru nek anak sarjana nganggur kowe iki sekolah nganti S2 kan gitu loh harusnya. Bukan malah delok sarjana nganggur malah rasa sekolah gitu. Ya kayak itu loh. Wailul lil musallin, celakalah orang sholat. Loh, mau sholat itu ciloko, berarti benar orang ciloko tak rasa sholat, ya tambah ciloko gitu loh. Yang harus dipahami celaka orang sholat itu kenapa? Karena sholatnya mepet-mepet waktu. Sholat subuh mepet suruh, sholat duhur mepet asar, sholat asar mepet maghrib, sholat maghrib mepet isya. Sholat isya mepet subuh, nah, ibu sering nih sholat isya mepet subuh. Kalau sholat isya ngomongnya ngantuk, tangi-tangi, nah, menghadap subuh kayak. Nah, maka yang kayak gini nih disebut wail ciloko. Nah, nanti wail itu juga ditafsirkan sebagai nama salah satu neraka. Oh, jadi harus hati-hati. Terus jangan dicandain itu rasa sholat. Nah, ini nggih lentung. Kemudian Nabi mengatakan wong sing teko ning dukun, tekok, atau membenarkan jawabannya 40 hari sholatnya nggak diterima. Wah ya beneran malah rasa sholat. Yo mele-mele gitu. Itu berarti ini babil waib. Jangan dekat-dekat dukun, sholatmu nggak keterima senajan kamu tetap wajib sholat. Sebab lebih kemarin kurban Nabi mengatakan sapa sing di kelonggaran ragun kurban aja sholat aja dedak-dedak tempat sholatku kan gitu. Ya kan aku ora kurban aku tak rasa sholat itu ya keliru juga itu loh. Jadi jangan memahami dengan pemahaman-pemahaman yang aneh ngoten niku lho. Jadi ketika ada mimbabil wa'id seperti itu kita pahami berarti kita tuh harus memperbaiki kondisi kita, sholat kita, kurban kita dan seterusnya. Makanya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sholat itu harus di waktunya. Di waktunya niku nek mepet mau keluar waktunya aja niku termasuk jelek, apalagi sampai di luar waktunya baik sebelum maupun setelah waktunya lewat itu juga tambah jelek. Makanya seorang muslim harus hati-hati dalam hal ini. Nah, tandanya nopo alhamdulillah kita itu di Indonesia iso krungu adzan sedina ping 5.
Kalau jenengan pernah di negara-negara kafir itu susah lah, jenengan penguatan susah. Sampai kalau nanti di Jepang itu aja sholat Jumatnya datang nyewa tempat, terus digusur-gusur, digeser-geser, disingkir-singkirnya loh. Nah begitu itu tempat atau ombo itu baru mau Jumatan. Nah bar itu dibalikin meneh, terus tadi wis kaya ora enek bekase bar di sholat. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, jenengan harus banyak bersyukur karena dengan ada di satu negeri yang masjidnya itu banyak yang teledek sak pirang-pirang, tinggal milih dewi gitu. Nah syarat, nah ini mau syarat ya, saya lupa menjelaskan. Bedanya syarat kali rukun. Nek rukun itu ada di dalamnya, nek syarat itu di luarnya. Contohnya nopo? Contohnya niki masjid. Rukunnya masjid niki nopo? Mihrab, tempat sholatnya imam, kemudian tempat sholatnya jamaah, terus mungkin tempat wudhu itu kan jopo. Pokoknya intinya masjid itu di dalam ini. Nah yang di luar itu syarat. Jadi ada masjid yang menyediakan toilet, ada yang enggak, kan enggak wajib gitu kan. Ada juga masjid yang punya parkiran, ada yang enggak, itu juga enggak wajib gitu kan. Walaupun idealnya punya parkiran. Nah makanya jangan beda kayak syarat sama rukun itu. Nek rukun itu di dalamnya, nek syarat itu di luar. Kalau nanti ngomong ke rukun sholat ya berarti tentang ritual sholatnya, gerakannya, bacaannya. Tapi kalau di luarnya, dalam hal ini tadi waktunya, nanti ada soal bersuci itu kan juga sholat, maka itu menjadi syaratnya. Termasuk menghadap kiblat gitu kan. Nanti ada ulama yang berpendapat itu rukun, ada pendapat ulama itu syarat. Ya. Karena menghadapi, bukan belum sholat itu baru menghadapi. Nah sehingga pelajaran kita pagi ini gak usah banyak-banyak. Yang pertama, wajibnya mengikuti contoh Nabi SAW sehingga kita akhirnya belajar tentang fikih sholat ini. Kemudian yang kedua, kita mengenal syarat dan rukun. Dan dari sisi syarat, kita tadi sudah jelaskan, yaitu wajibnya sholat waktu memasuki waktunya. Jadi tidak boleh di luar waktu sholat, baik itu sebelumnya maupun setelahnya. Sampai sini ada yang mau nanya? Gak ada? Monggo. Ini minta dijelasin mati ya, ada kan kalau waktunya sekali. Iya, tidak apa-apa. Kalau masih nyambung. Ada hadis yang menjelaskan umat muslim kaya dan miskin masuk surganya dia miskin. Karena muslim yang kaya pisahnya lebih banyak. Ini penjelasannya. Jadi memang ada hadis seperti itu, bahkan nanti selisihnya itu 500 tahun gitu kan. Karena memang orang kaya itu semua kekayaannya harus dipertanggungjawabkan. Ibaratnya kan gampangnya orang kaya, nanti ini orang bab sholat bab lain. Jadi misal orang kaya punya mobil ya dia kan ditanya untuk mobil pengendi duit, pas duit kok boleh di, terus sing numpak sapa wae, kan banyak pertanyaan tentang mobilnya. Lah orang nggak punya mobil nggak mungkin ditanyakan mobilnya. Sehingga itu dilogika seperti itu. Jadi semakin orang itu kaya, maka pertanyaannya akan semakin banyak. Dan untuk menjawab itu tentu butuh waktu yang makin lama. Apalagi ini berasal dari duit haram, itu tambah ruwet lagi nanti pertanyaannya. Ini nyolong ning ngendi balik kota, karo sapa? Nah, sing mbok duwi sapa wae, proyek opo, pirang persen, udah kayak sidang di dunia, bahkan lebih parah lagi. Karena nanti dia nggak perlu menghadirkan saksi dari manusia, semua mulutnya, tangannya, mulutnya dikunci, dan tangannya, kakinya, kupingnya, hidungnya semua ngomong sendiri-sendiri sebagai saksi. Oh dulu menerimanya pakai tangan kanan atau tangan kiri, kayak gitu. Ya, jadi memang itu ada. Nanti mudah-mudahan kalau saya ingat tak carikan hadisnya, saya nggak hafal. Berkatan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.